Selamat pagi, perkenalkan saya Kurniawan Prasetyanta. Pada saat ini saya akan eh, membahas tentang pemerintah sebagai arena. Pemerintah sebagai arena dapat diibaratkan seperti permainan sepak bola, di mana ada dua kesebelasan yang mereka itu saling bertarung dan memperebutkan peluang untuk mencetak gol. Di dalam sepak bola, kita juga melihat tidak hanya sebagai permainannya saja. Di sana juga ada peraturan, ada bisnis, ada segala macam yang itu untuk mengatur dan menjadi strategi tim kesebelasan tersebut untuk meraih kemenangan. Hal yang sama juga dapat dilihat pada pemerintahan, di mana di sana ada berbagai kepentingan dan di sana juga ada aturan yang bertujuan untuk mengatur kebijakan pemerintah agar dapat berjalan dengan lancar. Di dalam pemerintah sebagai arena, ada beberapa pemerintah dipandang sebagai arena. Yang pertama, pemerintah sebagai arena leadership making atau arena pembentukan kepemimpinan. Di dalam pemerintah sebagai leadership making ini, kita dapat melihat di sini ilmu sosiologi sangat berperan. Dalam hal ini ilmu sosiologi melihat pemerintah dari sisi gaya kepemimpinan dan sikap pemerintah, sikap orang yang berada di dalam pemerintahan. Di dalam pemerintah sebagai leadership making ini dapat dilihat ada banyak sekali gaya-gaya kepemimpinan. Semisal ada gaya kepemimpinan yang birokratik, ada gaya kepemimpinan yang absolut, ada kepemimpinan yang birokratis, bahkan ada kepemimpinan yang itu berdampak sangat luas. Dan penentuan pemerintah sebagai leadership making itu banyak caranya. Salah satunya dari rakyat, misalnya melakukan pemilu, atau dari partai politik. Kemudian yang kedua, pemerintah sebagai policy making atau pembuat kebijakan. Pemerintah dalam ini membuat kebijakan itu ada sebagai inti dari pemerintah. Bahkan pemerintah tidak bisa dipisahkan dalam kegiatannya untuk membuat kebijakan, tetapi yang dilihat dalam membuat kebijakan ini tidak hanya dilihat sebagai pemerintah hanya sekedar membuat kebijakan saja, tetapi juga harus dilihat dalam membuat kebijakan ini pemerintah juga bagaimana menjalankan kebijakan ini. Bahkan selain itu dalam membuat kebijakan pemerintah juga harus mempertimbangkan suara rakyat. Jangan sampai pemerintah membuat kebijakan itu hanya berdasarkan pada hukum atau teknokratik atau suara-suara dari para teknokrat atau para ahli-ahli saja, tetapi mereka mengabaikan suara dari rakyat. Kemudian yang ketiga adalah pemerintah sebagai arena ekonomi politik. Dalam hal ini, bagaimana pemerintah mulai kekuasaannya itu untuk mendapatkan keuntungan, memupuk kekayaan. Memupuk kekayaan dalam hal ini bukan hanya memupuk kekayaan untuk diri pemerintah sendiri, tetapi dalam hal ini memupuk kekayaan untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk memutar roda pemerintahan. Dalam pemerintah untuk dalam ekonomi politik ini
dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pemerintah menarik pajak, pemerintah mempunyai, terkadang kita sering mendengar ada istilah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa. Disitulah salah satu sisi pemerintah sebagai ekonomi politik. Bisa dibilang pemerintah itu adalah ekonomi yang disusupi politik atau politik yang disusupi ekonomi. Dalam hal ini pemerintah juga harus dalam membuat kebijakan ekonomi juga harus berkeadilan. Terkadang yang menjadi kesalahan kebijakan pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi yang dibangun adalah kota, dan kota, terkadang desa atau kabupaten, daerah-daerah terpinggirkan kurang diperhatikan. Keempat, pemerintah adalah sebagai arena development making atau pembangunan. Mungkin biasa saat mendengar pemerintah misalnya membangun infrastruktur dan membangun sumber daya manusia atau SDM. Mungkin hal itu biasa dan pemerintah itu wajar membuat infrastruktur untuk memajukan daerah. Tetapi yang menjadi masalah jika pemerintah hanya membangun infrastruktur tersebut tetapi mengabaikan suara atau kehendak rakyat, namanya menjadi government by development, not government by people. Artinya apa? Jika pemerintah hanya membangun infrastruktur tetapi mengabaikan suara rakyat, berarti pemerintah itu bukan lagi kehendak dari rakyat, melainkan pemerintah hanya sekedar pembangunan semata yang tidak ketahui bahwa ternyata bisa jadi pembangunan tersebut malah justru merugikan rakyat. Keenam, yaitu pemerintah sebagai elite making atau bentukan elit. Artinya dalam pemerintah sebagai bentukan elit ini, pemerintah mulai dari pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bahkan hasil-hasil dari kebijakan ini dikuasai oleh elit. Hal ini tentu bertentangan dan menyalahi pemerintah sebagai kedaulatan rakyat. Jadi bisa dibilang hari ini sebagai pemerintah yang berkedaulatan elit atau pemerintah yang hanya dijalankan oleh segelintir elit. Sehingga dalam pemerintahan elit ini sangat bertentangan dengan kehendak rakyat. Dalam hal ini elit itu siapa? Elit dalam ini adalah birokrasi atau bisa disebut sebagai ASN. Kemudian yang ketujuh, kemudian tadi yang kelima, kemudian yang keenam, pemerintah sebagai arena kontestasi kepentingan politik. Hal ini wajar terjadi saat ini di era globalisasi. Seringkali dilihat misalnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat ada fraksi-fraksi di mana mereka saling tawar-menawar kebijakan, di mana mereka saling menyanggah, misalnya memberi masukan. Hal yang sama juga dilakukan oleh kelompok-kelompok organisasi dan masyarakat. Kemudian yang
kedelapan adalah pemerintah sebagai arena perjuangan kelas. Di sini, dalam pemerintah sebagai arena perjuangan kelas, ada seorang dapat kita memasukkan nilai dari Karl Marx. Di sini kita bukan sedang membahas ideologi komunis, tetapi nilai-nilai Karl Marx ini bisa jadi pedoman bahwa pemerintah itu jangan sampai hanya mengutamakan kaum borjuis atau kaum rakyat kaya saja. Dalam pemerintahan sebagai arena ini ada 3 golongan kelas rakyat. Yang pertama rakyat jelata, ya rakyat miskin, misalnya buruh tani, buruh tani. Kemudian ada komprador, yaitu adalah kepanjangan tangan dari kaum borjuis. Kemudian kaum borjuis adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan secara ekonomi. Dalam hal ini terkadang terjadi bisa dibayangkan bagaimana dalam pemerintah sebagai arena kompradornya adalah pemerintah. Bisa dibayangkan betapa kacaunya pemerintah jika menjadi kepanjangan tangan para kaum orang kaya tersebut. Bisa-bisa pemerintah hanya mengeruk kekayaan rakyat, kemudian dibawa ke kota, sehingga yang maju kotanya, sementara desa semakin terbelakang. Hal ini dari pemerintahan perjuangan kelas ini bisa diambil hikmahnya bahwa pemerintah itu jangan sampai tebang pilih terhadap kota dan desa. Yang menjadi objek pembangunan hanya kota saja, sementara desa kabupaten tidak menjadi objek pembangunan pemerintah. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, melihat pemerintah sebagai konstitusi. Hal ini penting karena konstitusi adalah dasar bagi jalannya roda pemerintahan. Jika pemerintahan tanpa konstitusi, pemerintahan tidak akan tahu kemana dia berjalan. Kemudian dari sisi konstitusi juga kita bisa melihat apakah pemerintah sudah duduk terhadap konstitusi atau tidak. Dalam hal ini apakah pemerintah sudah berkedaulatan rakyat atau belum. Sebenarnya dalam konstitusi pemerintah ya juga membuat undang-undang. Dalam hal ini undang-undang itu tujuannya apa? Atau peraturan atau regulasi. Tujuan undang-undang atau regulasi itu adalah untuk memudahkan masyarakat. Namun dalam prakteknya kadang-kadang pemerintah membuat kebijakan atau undang-undang itu terkadang justru menjegal. Bukannya seperti lampu merah hijau, lampu bangjo atau traffic light yang bertujuan untuk mengkanalisasi atau menyalurkan aspirasi atau kehendak warganya, justru menjegal atau ya seperti polisi tidur. Seperti konsep polisi tidur. Dari pemerintah sebagai arena tersebut dapat dilihat pemerintah itu boleh-boleh saja membuat kebijakan, boleh-boleh saja membuat aturan, boleh-boleh saja membuat prestasi, atau boleh saja membuat pembangunan yang itu bertujuan untuk kemakmuran rakyatnya. Tetapi hal yang paling penting dan harus diutamakan, pemerintah harus mengutamakan suara dan kepentingan rakyat. Demikian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.